Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Rasanya setiap kita memiliki kecenderungan yang sama, yaitu lebih mudah untuk melihat kelemahan dan keburukan orang lain ketimbang kelemahan dan keburukan diri kita sendiri. Kita lebih mudah untuk menyalahkan orang lain ketimbang kita mengevaluasi diri kita sendiri. Kita lebih mudah dan lebih sering untuk menuntut orang lain untuk berubah ketimbang diri kita sendiri yang berubah. Kecenderungan sikap seperti inilah yang sering merusak sebuah relasi, menimbulkan pertengkaran, kemarahan, dan kebencian. Sikap membenarkan diri sendiri menjadikan kita merasa lebih baik dari orang lain, padahal mungkin diri kita sesungguhnya tidak lebih baik. Firman Tuhan berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedang balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Matius 7 ayat yang ketiga. Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya agar memiliki hidup yang benar dengan tidak terburu-buru menghakimi orang lain. Tuhan Yesus sedang memberikan gambaran tentang orang-orang yang cenderung sensitif dan agresif untuk melihat kesalahan dan kelemahan orang lain, sedangkan kesalahan bahkan keburukan dirinya tidak mau dikritik oleh orang lain dan cenderung untuk lebih membenarkan dirinya sendiri. Gambaran selumbar itu adalah seperti serbuk kayu yang halus dan kecil, dikontraskan dengan balok atau sejenis papan kayu yang besar yang sangat terlihat. Yang ini untuk menunjukkan betapa egoisnya hati kita. Tuhan Yesus ingin agar kita tidak terlalu berlebihan di dalam melihat sisi kelemahan atau kesalahan atau keburukan orang lain, sebab diri kita sendiri belum tentu jauh lebih baik dari orang tersebut. Kita seringkali buta terhadap kesalahan diri kita sendiri dan terlalu berfokus kepada kelemahan atau kesalahan dari orang lain. Hati manusia yang berdosa ini akan lebih cenderung untuk melihat keburukan, kekurangan, dan kelemahan dari orang lain, serta menghakiminya, seakan-akan orang itu jauh lebih buruk, sementara kita mengabaikan, meremehkan, bahkan menutupi dosa dan kesalahan kita sendiri. Sebagai contoh, di rumah, kita akan lebih melihat kesalahan dari anggota keluarga kita dan langsung memberikan penilaian dan penghakiman yang kemudian membuat kita menjadi marah dan emosional, dan kita akan membenarkan diri kita sendiri. Contoh lainnya, saat kita berada di jalan, sesuatu terjadi di jalan, biasanya orang yang salah akan lebih galak, lebih marah ketimbang kita yang menjadi korban. Istilahnya, sudah salah malah ngotot dan tidak mau mengakui kesalahan. Tuhan mengajar kita agar kita bersikap fair dan terbuka. Jika kita salah, akuilah memang kita salah, dan tidak perlu menuding orang lain yang bersalah. Bukan berarti kita tidak boleh mengkritik orang lain, namun kritik yang kita lakukan adalah juga memberikan solusi yang terbaik yang membawa orang itu kembali ke jalan yang benar. Kita dipanggil adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan tentu saja kita dapat memulai dari diri kita sendiri. Kita harus jujur dan terbuka kepada diri kita sendiri dan berani mengakui segala kelemahan kita. Kuasa Roh Kudus akan menolong kita untuk menghasilkan buah roh sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Maka cara kita mengeluarkan selumbar dari mata orang lain adalah dengan penuh kasih, seperti Tuhan mengasihi kita. Dengan penuh kerendahan hati kita dapat menyampaikan dengan lemah lembut dan penuh kesabaran. Inilah yang Tuhan kehendaki agar kita dapat menerapkan buah roh di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam bagian ini adalah seperti pedang bermata dua. Ketika kita mengoreksi orang lain, kita juga berani mengoreksi diri kita sendiri. Jika kita tidak mau mengevaluasi diri kita sendiri dengan jujur dan terbuka, maka kita akan menjadi orang yang munafik,
yang hanya ingin mencari pembenaran diri. Tuhan Yesus berkata, "Jangan menghakimi jika tidak mau dihakimi. Karena dengan cara yang sama kamu menghakimi orang lain, kamu juga akan dihakimi." Mari pagi ini kita mengambil dan menenangkan diri untuk berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucapkan terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami belajar terlebih dahulu untuk mengoreksi diri kami sendiri sebelum kami mengoreksi orang lain. Biarlah Roh Kudus membimbing kami mengakui segala kelemahan dan dosa kami, sehingga tatkala kami boleh menasehati orang lain, menegur orang lain, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh menasehati dengan baik, dengan cara yang benar, lemah lembut, dan penuh kesabaran. Mampukan kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Berikanlah masukan yang membangun kepada orang lain dengan cara yang baik dan benar, di waktu yang tepat, di saat yang tepat. Sebab berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.